Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Deato, sajikan narasi berbagi inspirasi. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang siswi cerdas yang memiliki suara emas. Di sebelah saya, silakan bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Faiha dari kelas 9F. Najwa Faiha. Oke, Iya. kita panggilnya Najwa ya, dari kelas 9F. Di mana Najwa ini baru saja, belum lama ini ya, istilahnya apa toh? Menang atau lolos seleksi? Menang sebagai juara 1 untuk MAPSI tingkat kabupaten. Untuk cabang lomba tilawah ya. Jadi cabang lomba tilawah. Nah, Najwa bisa mendapatkan juara 1 untuk tingkat kabupaten ya. Sebelumnya juga juara 1 di tingkat kecamatan ya. Kemudian lanjut ke tingkat kabupaten juga juara 1. Dari berapa peserta, Najwa? Tahu enggak yang tingkat kabupaten itu? Tidak tahu. Enggak tahu. Lombanya dilaksanakan secara online. Oh, secara online. Jadi kamu ngirim video atau bagaimana? Mengirim video. Mengirim video ya, kemudian tahu-tahu menang gitu lah ya. Wah, senang ya otomatis. Ya iyalah ya, semua kalau orang menang ya senang. Gak ada orang yang, saya juara 1 kemudian sedih. Baik, kita akan ngobrol tentang lombanya dulu, Najwa. Asal mula kamu kemudian bisa ikut lomba MAPSI cabang tilawah itu gimana? Atau kamu ada rekrutmen atau kamu mendaftar, itu bagaimana? Itu berasal dari orang tua saya. Oh iya, maaf kalau boleh tahu orang tuanya? Kebetulan ibu saya itu dulu juga pernah ikut kayak gitu, lomba-lomba. Oh iya, jadi suara emasnya mungkin dari ibu mungkin ya. Iya. Oke, halo Ibu Najwa, ini putrinya sedang kita wawancara. Terus dari ibu. Setelah itu waktu SD disuruh untuk mengikuti ekstrakurikuler tilawatil Quran. Oh, ada ekstrakurikuler tilawatil Quran di SD. Iya. Oke. Kemudian di SMP ini kemudian bisa ikut MAPSI cabang lomba tilawah? Waktu pandemi dulu, waktu dari jam 7 sampai jam 9 saya itu sempat belajar tilawatil Quran bersama kakak kelas yang sudah jadi alumni. Oh gitu. Oke. Akhirnya di MAPSI. Oh, kamu berarti tahun sebelumnya juga pernah ikut lomba MAPSI juga? Iya. Untuk cabang lomba yang sama? Iya. Oh, jadi di tahun ini kamu kembali ikut MAPSI ya untuk cabang lomba yang sama juga untuk tilawah. Kemudian kan kamu ikut ya, kemudian juara 1. Selain Najwa ini, siswa SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar yang juga juara 1 ada Akmal yang juga juara 1 tilawah putra. Dan ada Ananda Amel yang juara 1 pidato atau khitobah. Nanti di kesempatan yang lain semoga kita bisa ngobrol bareng mereka berdua juga. Jadi Najwa ini salah satunya. Baik Najwa, selama proses latihan nih, siapa yang membimbing di sekolah, siapa yang membimbing, kemudian proses latihannya seperti apa? Yang membimbing ada Ustadz Herman. Ustadz Herman, dan Ustadz Haris. Ustadz Haris, ya. Jadi beliau berdua membimbing Najwa. Proses latihannya gimana tuh Najwa? Setiap pagi itu saya dan Akmal dari jam 7 sampai jam 9 tidak mengikuti pelajaran terlebih dahulu. Mengikuti pelajaran tilawatil Quran. Terus selama tidak mengikuti pelajaran kamu terganggu tidak nilai-nilainya? Tidak ya, nilainya tetap bagus. Jadi menandakan bahwa ternyata meskipun harus mengikuti latihan khusus ya, karena memang harus mengikuti lomba, ternyata secara prestasi akademik pun Najwa tetap bagus ya, jadi berjalan berimbang. Oke, selama latihan itu, proses latihannya seperti apa? Apakah kamu hanya diminta membaca, kemudian diperbaiki, atau ada trik-trik khusus, terutama dari beliau berdua yang melatih kamu itu? Ya, ada triknya, lalu diminta untuk berlatih membaca. Yang pertama triknya yaitu untuk tidak memakan makanan yang banyak berminyak dan tidak minum minuman yang dingin. Tidak minum minuman dingin. Yang kedua, selalu minum dari hasil air yang diembunkan. Sebentar, minum dari hasil air yang diembunkan. Maksudnya gimana? Kita dari jam 9 kita 9 malam atau pagi? 9 malam. 9 malam, oke. Kita menaruh air di luar. Menaruh air di luar rumah? Iya. Nah, diambil orang gimana? Lalu di bagian tutupnya kita beri lubang.
Oke, ini tempatnya harus, maksudnya botolnya harus plastik atau kaca? Oh, boleh plastik, boleh kaca. Oke, ini saya baru tahu, ini ilmu baru. Jadi boleh plastik, boleh kaca, kemudian tutupnya kita beri lubang, ditaruh di luar. Iya. Oke, terus Setelah dari itu- jam 9 malam. Iya. Lah nek Setelah- kehujanan. Enggak kehujanan. Oh, syaratnya jangan kehujanan. Kalau kehujanan berarti tidak terpakai. Iya. Gitu ya. Pernah nggak naruh di luar terus kehujanan? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Naruh di luar itu maksudnya gimana tuh, maksudnya di luar yang kan kita punya teras rumah ya, maksudnya Iya. teras rumah yang masih ada atapnya lah biasanya Yang tempat. tidak ada atapnya. Oh, tidak, nggak boleh ada atapnya. Iya, Berarti langsung di tengah jalan. di tengah jalan. Iya. Ditabrak motor ya, Bi. Oke, ini menarik. Oke, taruh jam 9, kamu ambil di jam Jam 4 pagi. jam 4 pagi. Dan itu langsung diminum. langsung diminum. Iya. Langsung habis. Iya. Harus habis. Iya. Oh, iya. Jadi kamu biasanya naruhnya Duh, ini nyebut merek nih, bahaya nih. Seberapa banyak? Satu botol, apalah kita sebut merek tertentu, nggak apa-apa wis. 300 mili. Wah, 300 mili ya, nanti bisa ditakar lah ya di rumah. 300 mili, memang harus 300 mili. Enggak harus. Enggak juga ya, Iya. tapi 300 mili kamu taruh di luar. Oke, tidak makan makanan yang banyak mengandung minyak ya. Ini lazim lah ya sepertinya ya. Kita coba. Kemudian tidak minum es. Oh, ini berat banget ya, ini duet, ini kan duet menarik sekali ya. Makan gorengan, minumnya es teh. Kemudian ini yang baru ini. Minum minuman yang diembunkan. Iya. Ya, oke, otomatis syaratnya airnya yang matang ya. Iya. Iya, itu. Ada lagi nggak? Ada. Apa? Harus makan kencur mentah. Nah, ini dia. Makan kencur mentah. Ya dikupas, kemudian kamu langsung makan aja tuh. Sebelumnya kencur itu mengalami proses ditumbuk atau bagaimana? Ya, kadang langsung dimakan, Ha-ha. kadang bisa diparut terlebih dahulu. Pengalaman pertama atau sudah terbiasa makan kencur mentah? Dulu, ya sudah biasa. Sudah terbiasa makan Iya. kencur mentah. Nggak sama ayamnya. Malah koyo ayam bumbu ya. Jadi makan kencur mentah. Iya. Sudah terbiasa. Sepekan berapa kali, Najwa? Setiap hari sekali. Setiap hari sekali? Iya. 1 kilo? Enggak, satu biji aja. Satu biji ya. Satu hari satu biji kencur mentah. Iya. Ya, satu biji kencur mentah. Oke, ini cukup baru juga nih, selain air yang diembunkan tadi. Apa lagi? Sudah. Sudah, dan tentunya latihan lah ya, latihan ya. Kita mau makan kencur 3 kilo pun kalau nggak pernah latihan ya percuma saja. Ya, oke. Jadi ini kan suatu ikhtiar yang disampaikan Najwa tadi cukup menarik ya, terutama yang sangat informatif tadi, makan atau minum air yang diembunkan. Kamu dapat tips itu dari siapa, Najwa? Dari Ustadz Haris. Dari Ustadz Haris. Iya. Beliau menyampaikan apa terkait khasiat dari air yang diembunkan itu? Itu bisa juga untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tenggorokan. Untuk medis ya, jadi untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tenggorokan. Oke. Iya. Itu. Selain itu Tidak ada. tidak ada ya, karena memang sebagai ikhtiar kamu. Oke, kalau kencur sepertinya sudah cukup lazim ya. Yang saya baru tahu ini, saya benar-benar baru tahu bahwa ternyata air yang diembunkan itu bisa sebagai salah satu cara untuk membersihkan tenggorokan. Oke. Kita mulai ngobrol terkait teknis lombanya ya, terutama yang tingkat kecamatan ya, Najwa. Di tingkat kabupaten kan online kemarin ya. Jadi kamu diambil videonya, kemudian dikirimkan. Kalau yang kecamatan kan kamu hadir di tempat perlombaan. Kalau boleh tahu di mana tempat lombanya? Ada di Panti Aisyah. Panti Aisyah Karanganyar. Ya, Iya. Panti Aisyah Karanganyar. Di mana lomba itu diikuti, masih ingat nggak berapa sekolah? Enggak ingat. Nggak ingat, banyak lah ya. Iya. Jadi sekolah-sekolah SMP MTS, ada yang MTS tidak? Atau SMP saja? Sepertinya ada. Sepertinya ada ya. Jadi sekolah menengah pertama sederajat yang ada di Kecamatan Karanganyar ya. Untuk cabang lomba kamu, jadi tilawah itu kan ada tilawah putra, ada tilawah putri. Iya. Iya, untuk tilawah putri itu berapa orang peserta? Sepertinya 3 orang. 3 orang untuk cabang lomba tilawah putri total. Iya. Iya, oke, berarti sekitar 3 orang. Dan Najwa ini mendapatkan juara 1. Nah, jadi juara 1 ini kemudian surat yang dibacakan Najwa itu diundi atau kamu milih sendiri? Dipilih. Dipilih. Oh, berarti ada pilihannya atau gimana? Iya, ada Ah. pilihannya.
Kamu milih apa? Surat apa? Ayat berapa? Surat At-Taubah. At-Taubah. Ayatnya ayat? Lupa. Lupa. Itu di tingkat kecamatannya. Iya. Kalau yang kemarin di tingkat kabupaten? Surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Oke, kita tanya. Mengapa toh At-Taubah, Najwa? Kan cukup sulit At-Taubah. Apalagi nggak pakai basmalah juga kan bacanya kan? Iya. Jadi mengapa pilihnya At-Taubah? Nggak apa-apa, pengen aja. Pengen aja, gak ada alasan khusus ya. Tuh, jadi oke, ayatnya lupa. Masih ingat nggak At-Taubahnya ayat berapa? Sempat lupa. Sempat lupa. Kalau yang tingkat kabupaten kemarin Al-Isra. Iya. Oke, mengapa memilih Al-Isra atau memang ada aturannya harus memilih Al-Isra? Dipilihkan dari Ustadz. Oh, diberikan dari Ustadz Haris atau Iya. Ustadz Herman. Nah, diberikan Al-Isra ayatnya Ayat ke-9. ayat ke-9. Cuma satu ayat. Tidak. 9 sampai Kalau nggak salah 12 atau nggak 13. Nah, 9 sampai 12 atau 13 ya. Nanti di akhir video kita akan bersama-sama mendengarkan suara Najwa yang nanti akan membacakan Quran surat Al-Isra ayat 9 sampai 12 gitu ya Najwa ya. Biar nanti yang menyaksikan video ini juga ikut mendengarkan bersama-sama bagaimana indahnya dari suara Najwa. Baik, Najwa. Akhirnya kan dengan hasil yang ada, ya kamu dinyatakan lolos peringkat 1 nih, nggak main-main ya. Peringkat 1 sekabupaten ya, peringkat 1 untuk cabang lomba tilawah putri. Kemudian kan kamu akan maju ke tingkat provinsi. Sudah ada kabarnya belum di provinsi ini nanti teknis lombanya apakah online lagi, ngirim video lagi atau kamu datang ke tempat lomba? Saya akan datang ke tempat lomba. Wah, di mana? Di Pekalongan. Pekalongan. Iya. Kapan? Tanggal 19, sekitaran tanggal 19 sampai 18 bulan depan. November. Iya. Ya iyalah ini sudah tanggal 19 sampai sekitar 18 atau 19 November ya di Pekalongan ya. Jadi mohon doa restunya Bapak Ibu semuanya yang menonton video ini, Najwa nanti di bulan depan di tanggal 18 atau 19 akan berangkat ke Pekalongan. Otomatis bareng Akmal dan bareng Amel juga. Iya. Bertiga. Iya. Ya, jadi akan berangkat bertiga putra-putri terbaik kita ke Pekalongan untuk mengikuti MAPSI tingkat provinsi. Ya, jadi pengalaman cukup baru. Sebelumnya udah pernah ke Pekalongan? Najwa? Belum, tapi dulu sempat pernah masuk ke provinsi. Oh, sempat. Oh, dulu juga sempat masuk ke provinsi. Iya. Tahun kemarin. Tahun 2020, 2021 2020. Waktu itu yang tingkat provinsi lombanya di mana? di Semarang. Pandemi. Kamu datang ke Semarangnya atau ngirim video? Itu kan pandemi kan? Sebelum pandemi. Oh, bahkan sebelum pandemi. Iya. Oh, kamu datang ke Semarang. Oh, berarti ini bukan pengalaman yang pertama juga ya. Bisa berangkat sampai ke tingkat provinsi seperti itu. Baik, ada latihan khusus enggak toh, terutama dari Ustadz Herman, Ustadz Haris, bahwa kamu kan sudah naik ke tingkat mau lomba ke tingkat provinsi. Otomatis secara latihan kan berbeda dari tingkat kabupaten. Ada latihan yang khusus tidak? Ada. Terutama Setiap contohnya. hari Senin sampai hari Minggu itu masuk untuk latihan. Bahkan Sabtu Minggu masuk. Iya. Iya, jadi yang lain libur, Najwa ini masuk ya. Jadi masuk untuk latihan di sekolah juga. Di tempatnya Ustadz Haris kalau untuk hari Sabtu sama Minggu. Nah, di Sabtu sama Minggu di tempat Ustadz Haris ya. Dari jam berapa Najwa? Dari jam 8 sampai jam 9. Oh, 1 jam. Tapi insentif maksudnya cukup efektif ya, Iya. karena 1 jam langsung dengan beliau Ustadz Haris. Jadi selain itu, selain kamu tetap harus masuk di hari Sabtu dan hari Minggu, ada latihan khusus lagi tidak? Setiap hari dari jam 7 sampai jam 8 di rumah. Latihan lagi dengan Sendiri. latihan sendiri. Iya. Selama kamu latihan, manggilnya apa? Bapak Ibu itu tahu tidak? Maksudnya tahu ya otomatis. Tahu. Iya. Kemudian bentuk dukungan yang diberikan orang tua apa tuh Najwa? Untuk selalu semangat, Nah, selalu giat belajar, terus itu pantang menyerah kalau ketika gagal. Oke ya, jadi ternyata kembali lagi kita jumpai, jika sebelumnya dengan Bima kita jumpai bahwa ternyata dukungan dari keluarga, kemudian dukungan dari sekolah dan semangat dari anaknya ini, perpaduan 3 ini sama Najwa pun kayak gitu.
dukungan orang tua sangat luar biasa, dukungan dari sekolah juga seperti itu. Najwanya sendiri, bayangkan Sabtu Minggu itu masuk, ya. Saya saja libur. Najwa ini masuk ya, jadi merupakan perjalanan yang luar biasa. Kamu punya persiapan khusus enggak Najwa di tingkat provinsi nanti? Apalagi kamu bakalan bertemu dengan pelajar se-Jawa Tengah atau otomatis. Ya. Katakan kalau setiap kabupaten mengirimkan satu delegasi, jumlah kabupaten kota se-Jawa Tengah itu kan ada 35 kalau tidak salah atau 36. Ya. Kamu akan bertemu dengan pelajar se-Jawa Tengah. Kamu ada persiapan khusus nggak untuk menghadapi itu? Belum merencanakan. Belum merencanakan. Iya. Sekarang yang ada di pikiran kamu apa? Untuk lomba, paling tidak kan nggak sampai 1 bulan lagi nih. Ya. Kamu apa yang kamu siapkan di waktu-waktu dekat ini? Memperbanyak latihan. Berarti kalau latihan tuh Najwa, mohon maaf, kalau latihan itu ayat yang kamu baca ayat itu saja atau gonta-ganti? Kadang ganti-ganti. Tujuannya ganti-ganti buat apa? Karena kalau semisal biasanya kalau ada kori-kori nasional seperti itu mereka kalau lomba langsung disuruh untuk jurinya yang memilih ayat Al-Qur'annya. Oh, itu sama. Berarti kemungkinan nanti di tingkat provinsi pun seperti itu. Ya tidak? Belum tahu. Oh, jadi kamu mengantisipasi bahwa ada kemungkinan nanti di tingkat provinsi kamu apa ya? Ayat yang harus dibaca itu mendadak. Seperti itu. Iya. Oh, jadi kamu ada tidak ayat yang cukup sering dibuat latihan oleh Ustadz Haris? Suratnya setiap selesai satu makro itu langsung ganti surat. Oh gitu, jadi ganti-ganti surat. Yeah. Mohon maaf Najwa, selama proses latihan ada nggak toh ayat tertentu yang menurut kamu wah ini cukup sulit ini dibaca ya karena mungkin kualitas atau tingkat kesulitannya berbeda dengan surat yang lain? Iya, sempat hampir keluar dari klub tilawah Quran karena kenapa? Kesulitan. Iya, ada surat tertentu atau iya, susah sekali contohnya apa? adanya. Surat apa? Lupa. Iya. Oh, jadi memang setiap surat itu memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda. Dan nadanya tuh setiap tahun tuh kadang berganti-ganti. Maksudnya? Nadanya tiap tahun bentar ini. Maksudnya nada tiap tahun berganti-ganti? Nadanya mengikuti kori-kori yang baru. Oh, gitu. Kalau kamu gini, saya sedikit kurang paham nih maksudnya. Nadanya tiap tahun berganti-ganti. Iya. Karena panduannya adalah kori. Contoh sekarang panduan kamu siapa korinya? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya, jadi ini cukup baru ya. Jadi ternyata tiap tahun berganti-ganti ya. Contoh tadi kan baru saja Najwa di acara pelantikan pimpinan ranting IPM itu membacakan Quran surat Ali Imran ayat 101 sampai 104. 104 102 sampai 104. 102 sampai 104. Ya. Mengapa ayat itu yang dipilih Najwa? Karena request dari kakak kelas. Oh ya, Muhammadiyah banget lah ya, 104 ya. Jadi kalau acara Muhammadiyah itu sering banget ayat yang dibaca itu pasti Ali Imran ayat 104 ya. Katanya Muhammadiyah banget ya. Jadi karena request dari kakak kelas katanya. Jadi diambil ayat 102 sampai 104. Baik. Oh ternyata tadi kita kembali ke yang tadi Najwa. Ternyata ada hal-hal yang baru. Berarti di tahun kemarin, kamu kan punya pengalaman di tahun kemarin. Dengan di tahun ini, nadanya berbeda untuk surat yang sama. Iya. Iya, contoh tadi, Ali Imran tadi. Untuk tahun kemarin, nadanya berbeda dengan nada ini. Tahun ini. Tidak, karena yang saya bacakan tadi itu tartil. Oh, nah bedanya? Kalau tartil, itu menggunakan nada, tapi sedikit cepat. Oh, gitu. Kalau tilawah? Menggunakan nada, tapi lambat. Oh, gitu. Sementara yang kamu lombakan yang tilawah. Oh, ada cabang lomba sendiri untuk tartil? Iya. Untuk ada cabang lomba sendiri untuk tartil. Bedanya? Ya, itu tadi. Tadi lambat cepatnya. Iya. Oh, gitu. Saya baru tahu ya. Ternyata saya kira tilawah kayak gitu aja. Ternyata ada bedanya antara tartil dengan tilawah gitu. Nanti kita kulak lagi di kesempatan yang lain. Oke. Perasaannya Najwa kemudian bisa berangkat ke tingkat provinsi
grogi enggak? Lumayan. Lumayan. Iya. Lumayan grogi ya. Jadi pesan dari Ustadz Herman terutama mungkin yang bimbing guru kita ya, yang kemudian bimbing secara intens, beliau memesankan apa? Untuk terus semangat dan jangan grogi. Jangan grogi ya, oke. Tapi mau gimana pun tetap grogi ya. Tapi dikurangi grogi. Grogi itu wajar ya, manusiawi. Baik, itu obrolan kita sangat luar biasa menarik ya. Beberapa tipsnya yang jelas tadi, tips-tips yang diberikan oleh Najwa tidak akan berguna kalau tidak latihan sama sekali. Bahwa latihan yang sudah dilakukan oleh Najwa itu sangat luar biasa. Bagaimana tadi Najwa menyampaikan Sabtu Minggu pun ya, anak-anak yang lain bisa main sepuasnya, Najwa masih harus latihan ya. Jadi didukung juga keluarga yang sangat luar biasa, sekolah yang mendukung, dan proses latihan yang sangat luar biasa. Di akhir video nanti kita akan bersama-sama mendengarkan Najwa akan membacakan Quran surat Al Imran lagi ya, atau Al Isra At-Taubah ya. Nanti akan membacakan Quran surat At-Taubah ayatnya lupa ya, nanti tidak aja. Jadi Najwa akan membacakan Quran surat At-Taubah yang dibacakan ketika menang MAPSI di tingkat kecamatan seperti itu. Jadi jangan dimatikan dulu, jangan di skip. Setelah ini akan ada Najwa. Semoga obrolan kami memberikan inspirasi bagi yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayarallahu amalakum wa rasuluh wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum
wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Fa inna Allaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.